Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kesadarannya tampak seperti melompat dari satu sisi ke sisi lainnya. Ketika sepotong asal spiritualnya memasuki mata takdir, segalanya tampak terjadi dalam sekejap, tetapi rasanya seperti butuh selamanya. Ketika ia akhirnya terbangun dari kultivasinya, matahari muncul secara perlahan di timur. Yu Hao tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke timur ketika dia melakukannya. Ungu yang melintas di langit tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kehangatan baru memenuhi matanya dan dia terkejut menemukan bahwa matanya telah dipelihara oleh cahaya ungu yang telah membasahinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Dia membuka matanya untuk menatap tepat di atas matahari terbit, dan semua yang dilihatnya tampak berbeda dari sebelumnya. Tak terhitung bintik cahaya yang sebagian besar berwarna keemasan melayang di udara. Seluruh dunia tampaknya telah meledak dengan warna. Ini semua yang baru di depan Yu Hao menghilang ketika pikirannya goyah. Mata ketiganya menutup sendiri meskipun baru saja dibuka. Semuanya kembali normal begitu dia membuka kembali matanya, namun dia masih terkejut dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Mata takdir sangat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan daya ledak mata rohnya. Yu Hao masih belum menemukan semua yang mata takdir mampu lakukan, tetapi setelah mendapatkan cincin jiwa ketiganya, mata takdir dan cakar teror, Yu Hao pasti bisa menyaingi leluhur jiwa 4 cincin tanpa bantuan Wang Dong. Dan bukan sembarang leluhur jiwa, tetapi leluhur jiwa dari Akademi Shrik. Yu Hao datang ke sini. Suara lembut penatuamu terdengar di telinganya, menyentaknya karena keterkejutannya. Dia dengan cepat memasuki pavilion Dewa Laut dan datang ke kamar penatuamu. Guru, ada apa? Yu Hao tertegun ketika dia melihat penatuamu, tetapi penatuamu tidak menjelaskan apapun kepadanya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Yu Hao berbicara lebih jauh. Katakan kepadaku, bagaimana perasaanmu? Aku percaya kamu tidak hanya menyerap cincin jiwamu. Mengingat kamu telah lama bermeditasi. Apakah kamu menyadari bahwa ini sudah pagi ketiga sejak kamu kembali ke pavilion Dewa Laut? Apa? Yu Hao terkejut. Rasanya tidak banyak waktu berlalu. Ceritakan padaku tentang perubahan yang mata takdir ini bawa kepadamu. Aku penasaran. Tidak ada banyak hal tentang kemampuan master jiwa yang bisa membuat penatuamu penasaran lagi. Yu Hao jujur dan menggambarkan perubahan pada penatuamu, namun dia masih menyembunyikan soal mata kehidupan. Bagaimanapun, itu melibatkan Electrolux dan mata ketiganya akhirnya memiliki latar belakang yang sah di belakangnya. Penatuamu berpikir sejenak setelah Yu Hao selesai. Dia berkata, ini sangat mirip dengan perubahan yang terjadi ketika jiwa tubuh terbangun untuk yang kedua kalinya, tetapi peningkatan kekuatanmu bahkan lebih besar. Kamu harus menganalisis kecemerlangan di balik kata takdir di mata takdir. Menerima kekuatan dari kaisar binatang buas bukanlah hal yang sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan belajar dari Fan Yu selama 3 hari. Lalu kembali dan berkultivasi denganku selama 3 hari. Wang Yan kemudian akan memberimu pelajaran teoritis tentang guru jiwa selama 1 hari. Kamu harus bekerja selama 7 hari seminggu tanpa hari istirahat. Kamu juga tidak perlu kembali ke halaman luar. Kamu hanya perlu mengikuti ujian kemajuan setiap tahun. Yu Hao sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa penatuamu melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya. Tidak masalah. Penatuamu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Pergi dan temui Fan Yu dulu. Aku sudah memberitahunya bahwa dia bisa memulai rencana prajurit tertinggi. Kamu akan belajar bersama He Chaito. Guru, bagaimana dengan Wang Dong? Yu Hao bertanya. Penatuamu menjawab, dia tidak memiliki banyak minat pada alat jiwa. Jangan khawatir, dia akan tetap di pavilion Dewa Laut untuk berkultivasi bersamamu. Aku juga akan mengawasi kultivasi kalian.
kamu akan kembali ke pavilion Dewa Laut setiap malam untuk berkultivasi dengannya. Ya guru, penatuamu membuka matanya perlahan dan menatap Yu Hao dengan tatapan lembut namun tegas. Yu Hao, kamu harus memasuki kondisi perkembangan yang cepat mulai sekarang. Memiliki jiwa bela di pamungkas tidak hanya menandakan masa depan cerah, itu juga berarti kamu membawa tanggung jawab yang berat di pundakmu. Dalam 2 tahun, kamu akan ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu untuk pertukaran 3 tahun. Aku harap kamu akan memiliki seperangkat keterampilan khususmu sendiri. Begitu tiba waktunya untuk turnamen duel benua, waktu tidak di pihakku. Ikatan antar kekaisaran di benua ini rapuh. Kekaisaran Ryu telah menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sekte tubuh telah muncul kembali. Dan dia berhenti sejenak, lalu menatap Yu Hao dengan serius. Kemampuanmu untuk mendapatkan kekuatan takdir Kaisar Binatang Buas menunjukkan takdir telah memilihmu. Masa depanmu bukan hanya untuk melindungi Akademi Snake dan membangun kembali Sekte Tang. Ini juga tentang memastikan perdamaian dan stabilitas benua. Jika kamu dapat mengingat kata-kataku dan bersedia melakukan yang terbaik, itu akan menjadi suatu kehormatan untuk menjadi gurumu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yu Hao merasa hatinya menjadi berat ketika dia mendengar kata-kata penatuamu. Meskipun itu bukan karena kata-kata atau nada penatuamu, dia bertanya, "Guru, bagaimana tubuhmu?" Penatuamu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Aku baik-baik saja. Di usiaku, aku sudah belajar untuk menerima kebenaran yang tidak menyenangkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah pada tubuhku yang sakit asalkan itu berarti aku bisa melindungi Shrek hanya untuk 1 hari lagi." Yu Hao ingin menambahkan kata-katanya tetapi dihentikan oleh penatuamu. "Ayo, setiap detik penting bagimu sekarang. Aku sudah memberitahu Fan Yu, kamu akan belajar darinya selama 3 hari dan mulai siklus kultivasi mingguanmu." Yu Hao menatap mantap pada penatuamu, lalu membungkuk padanya. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Perasaan kesedihan muncul di benaknya setelah dia dengan hati-hati menutup pintu untuk penatuamu. Yu Hao jauh lebih peka karena ia memiliki mata takdir. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kehidupan penatuamu sedang menurun. Kemungkinan dia tidak akan hidup melewati 1 tahun. Selain itu, ini adalah penurunan alami yang tidak bisa dihentikan. Yu Hao berdiri diam di luar pintu penatuamu selama 10 detik sebelum perlahan-lahan berbalik dan meninggalkan pavilion Dewa Laut. Ketika penatuamu menatapnya dengan serius sebelumnya, dia memiliki pandangan harapan yang tak terlupakan di matanya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat penatuamu bahagia adalah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Penatuamu mengungkapkan senyum samar di dalam kamarnya. Dia bergumam, "Nah, tekanan ini mungkin datang kepadamu terlalu cepat, tapi aku tidak punya pilihan karena aku tidak punya banyak waktu tersisa." Penatuamu belum memberitahu Yu Hao tentang Ma Xiaotao karena dia ingin Yu Hao berkultivasi tanpa gangguan. Yu Hao kembali ke halaman luar setelah melewati permukaan danau yang luas. Kesedihan Yu Hao telah menghilang dan motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menggantikannya. Setelah membuang semua pikirannya yang tidak masuk akal, Yu Hao bergegas ke area pengujian ala jiwa. Mencapainya segera setelah dia melewati Shrek Plaza, dia melihat Guru Fan Yu berdiri di pintu menuju area pengujian ala jiwa tepat ketika dia tiba. "Guru." Yu Hao bergegas maju. Guru Fan Yu dengan tegas menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ikuti aku." "Guru Fan Yu, bagaimana Anda tahu aku kembali?" Yu Hao bertanya dengan penasaran saat dia mengikuti Guru Fan Yu ke dalam area pengujian ala jiwa. Guru Fan Yu menjawab, "Penatuamu memberitahumu." Yu Hao terkejut. "Guru memberitahu Anda?" Guru Fan Yu terkekeh dan berkata, "Penatuamu sangat terampil. Apa yang aneh tentang dia menggunakan komunikasi jarak jauh, Yu Hao? Kamu memiliki misi penting mulai hari ini dan seterusnya. Ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya, tetapi kamu harus bertahan. Pavilion Dewa Laut telah memutuskan sekolah senjata roh akan menggunakan semua sumber dayanya untuk memulai rencana tentara tertinggi dan memeliharamu dan Hecha itu. Tekanan pada kalian berdua akan sangat meningkat mulai sekarang. Meskipun aku gurumu, aku tidak akan melepas kamu dengan mudah. Kamu akan menghadapi tantangan besar ketika pelatihan dimulai, kecuali
kalian berdua entah bagaimana mundur dari rencana prajurit tertinggi. Di sisi lain, Mo Feiyun tampak sangat suram saat ia bergegas keluar dari hutan Stardo. Awalnya ada 8 dari mereka, termasuk Wena dan Musue. Namun hanya ada 5 dari mereka yang tersisa sekarang. 3 raja jiwa telah kehilangan nyawa, mereka bahkan belum berhasil memburu binatang buas yang mereka inginkan. Semua ini ada hubungannya dengan Yu Hao dan Wang Dong serta Xiao Xiao. Setelah mereka pergi atau mungkin setelah mereka hilang. Setelah mereka bertiga hilang, aura menakutkan dilepaskan ketika penatua Asuhan bentrok dengan Raja Singa Merah. Mo Feiyun dengan panik melarikan diri dengan semua orang karena mereka tidak tahu dari mana aura itu berasal. Mereka berlari ke arah yang salah dalam kepanikan mereka dan bertemu dengan lawan yang tidak bisa mereka hadapi. Pada akhirnya mereka berhasil lolos setelah mereka meninggalkan 3 raja jiwa. Namun mereka tidak membuat kemajuan setelah mencari selama beberapa hari dan tidak punya pilihan selain meninggalkan hutan Stardo. Yang mulia, sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke utara ekstrim. Mo Feiyun menghela nafas. Musue menghiburnya. Tuan Mo tidak apa-apa, kita bisa mencari perlahan. Ini juga lebih baik bagiku dan Wena untuk mencari di utara ekstrim. Namun sangat disayangkan bagi ketiga master jiwa yang sekte akan memberikan kompensasi besar kepada keluarga mereka ketika kita kembali. Jangan khawatir. Mo Feiyun mengangguk dan berkata, ini semua salahku. Aku mengecewakan. Jika aku tidak memilih arah yang salah dan membawa semua orang ke wilayah hibrida, semua ini tidak akan terjadi. Musue mendengus. Mereka juga harus disalahkan. Kita belum melihat mereka sejak mereka menghilang. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Wena berkomentar. Saudari Musue, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka juga tidak melakukan apapun pada kita. Mereka hanya meninggalkan kita tiba-tiba. Musue menjawab, meskipun aku tidak berpikir mereka mampu membuat binatang jiwa 100.000 tahun melepaskan auranya, mereka secara kebetulan menghilang ketika itu terjadi. Siapa yang membawa Xiao Xiao dan Xiao Dong pergi? Jika aku tidak salah, mereka bertiga ada di sini untuk mencari cincin jiwa, tapi mereka pasti diikuti oleh seorang penatua yang kuat. Akademi Nasional Starlo adalah akademi teratas di Kekaisaran Starlo dan memiliki guru tingkat Judul Doulo. Mungkin penatua itu adalah Judul Doulo yang menarik oposisi kuat. Wena tertawa getir. Tidak ada gunanya menebak sekarang. Semua sudah terjadi. Mari kita pergi ke utara ekstrim. Sejujurnya, aku tidak suka ke sana. Terlalu dingin dan bahaya terletak pada yang tidak diketahui. Musue berkata, ayo kembali ke kota Tiando untuk mengatur ulang dan mengisi kembali kekuatan kita. Kita tidak perlu takut akan utara ekstrim jika kita melakukan persiapan yang tepat. Namun Wena, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kamu tidak mengeluh sekalipun dalam perjalanan ini. Meskipun kau adalah putri Kekaisaran Tianhun, aku tidak mengharapkan ini. Wena tertawa dan menjawab, ayo pergi. Saudari Musue, sudah hampir sebulan sejak kita mencapai kemacetan peringkat 30. Aku tidak ingin terus seperti ini. Di sekolah senjata roh Akademi Strik, keduanya akhirnya mencapai area pengujian nomor 12. Area pengujian kosong kecuali Hecha itu ada di sana, yang tengah menciptakan alat jiwa. Senior He, Yu Hao menyambutnya dan bergegas. Hecha itu meletakkan logam di tangannya dan terkekeh. Junior kecil, kau akhirnya kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah sudah puas? Yu Hao mengangguk dan menjawab, aku seorang penatua jiwa sekarang. Guru Fanyu berkata, baiklah, mari kita mulai bekerja. Kalian berdua datang ke sini. Yu Hao dan Hecha itu bergegas ke Guru Fanyu dan berdiri di depannya. Guru Fanyu berkata dengan suara yang dalam, rencana tentara tertinggi akan dimulai hari ini. Meskipun sepertinya sangat sulit dengan budidaya kalian saat ini, tidak ada cara yang bisa kalian lakukan sekarang. Kalian harus memberikan segalanya untuk menyelesaikan pelatihan ini. Dekan Shan, Dekan Qian dan aku sendiri akan membimbing kalian berdua. Aku akan menjelaskan pentingnya rencana tentara tertinggi dalam pelajaran pertama hari ini. Rencana prajurit tertinggi bertujuan untuk memelihara entitas yang kuat yang mampu mengubah seluruh perang. Definisi perang di sini mengacu pada perlawanan pada tentara asing. Keempat kerajaan di benua ini memiliki pasukan yang terdiri dari para penguasa jiwa. Jika pasukan terkoordinasi dan terlatih memiliki alat jiwa yang memadai, bahkan Judul Doulo tidak dapat dengan mudah mengatasinya.
Karena kalian berdua telah dipilih sebagai bagian dari rencana tentara tertinggi, kalian tidak hanya harus belajar cara membuat alat jiwa, tetapi juga harus tahu cara menggunakannya. Selain itu, kalian perlu mempelajari teknik kamuflase, penyelidikan, penghancuran, dan penyembunyian. Di atas semua pengetahuan militer, niat asli akademi akan mencoba rencana 10 tahun lagi, namun penatuamu telah menginstruksikan kita untuk membuatnya layak dalam 2 tahun. Yu Hao, Chaito, ada sedikit perbedaan dalam cara kalian berdua akan dilatih. Yu Hao akan lebih fokus pada penyelidikan, penghancuran, dan teknik penyembunyian serta penggunaan alat jiwa. Chaito, kamu akan fokus pada pengembangan alat jiwa, bahan peledak, teknik kamuflase, keterampilan bertahan hidup, administrasi militer, strategi, keterampilan pengamatan, reaksi cepat, teknik melarikan diri, teknik penyergapan, dan banyak aspek lainnya. Chaito harus belajar lebih banyak daripada Yu Hao. Ini karena Yu Hao harus fokus pada budidaya jiwa bela diri dan alat jiwanya. Guru Fanny melanjutkan, sederhananya, tujuan Yu Hao adalah untuk meningkatkan kemampuan menyerangnya sendiri dan mempelajari semua metode yang tersedia untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Chaito adalah penguasa jiwa tipe makanan. Dia perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih besar untuk mengambil tingkat yang lebih lengkap. Kamu akan menjadi penasehat dan ahli strategi Yu Hao dalam rencana kami. Prajurit tertinggi menyebut kalian berdua sebagai satu kesatuan. Yu Hao dengan cepat berbalik untuk melihat Chaito. Chaito tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Chaito tersenyum ketika dia melihat Yu Hao dan berkata, ada apa? Ini adalah pilihanku. Peranku lebih penting daripada kamu dalam rencana prajurit tertinggi. Hehehe. Guru Fan Yu menepuk pundak Yu Hao dan berkata, Yu Hao, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun Chaito adalah asistenmu dalam rencana ini, budidaya masa depannya tidak akan rendah. Akademi pasti akan memikirkan cara untuk membantunya menjadi judul Doulo. Akademi telah melakukan banyak upaya dalam rencana prajurit tertinggi ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya sempurna. Kamu hanya harus memusatkan perhatian pada diri sendiri dengan cara meningkatkan diri melalui pembelajaran dan pelatihan yang sulit. Ya, Yu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia tidak akan pernah melupakan bantuan ini dari seniornya. Guru Fan Yu berkata, karena ini adalah hari pertama dari rencana ini, aku akan memberikan kalian berdua ujian. Pergi dan siapkan dahulu. Aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Lanjutkan ke area duel binatang dalam waktu 1 jam. Kalian dapat menggunakan keterampilan apapun yang kalian miliki selama ujian, termasuk alat jiwa. Semuanya kecuali alat jiwa stasioner akan diizinkan. Setelah Guru Fan Yu pergi, Chaito menyibukkan diri dan meraih berbagai jenis alat jiwa. Senior, apakah kamu tahu isi dari tes ini? Kita harus bertarung dengan binatang jiwa di arena duel binatang buas, kan? Yu Hao bertanya. Chaito menjawab, aku tidak tahu. Namun guru mengatakan sumber daya sekolah senjata roh semua akan dihabiskan untuk kita. Aku tidak berpikir itu akan sesederhana perkelahian dengan binatang buas. Kita harus siap. Jika aku tidak salah, ujian hari ini adalah untuk mengetahui seberapa batasan kita sebelum mereka mengatur pelatihan masa depan kita. Rencana prajurit tertinggi lebih fokus pada pengalaman langsung. Kita akan memiliki setidaknya 1 pengalaman praktis setiap minggu mulai sekarang. Sisa pelatihan kita melibatkan pembelajaran dan latihan. Baik. Yu Hao mengepalkan tangannya dan matanya penuh dengan percaya diri. Kemampuannya telah meningkat pesat sejak mereka memenangkan turnamen duel benua. Gurunya bahkan tidak tahu apa yang diperolehnya di hutan Stardo. Dia bertekad untuk mengejutkan gurunya dalam ujian ini. Setelah 1 jam, Yu Hao dan Chaito menuju area duel binatang. Beberapa tokoh penting dan orang yang bertanggung jawab atas arena duel binatang, Gong Changlong, sedang menunggu mereka di pusat area duel binatang. Salam Dekan Shanlin Dekan Qian, Guru Gong, Guru. Mereka berdua menyapa semua orang. Gong Changlong memiliki kesan mendalam tentang Yu Hao. Gong Changlong mengerutkan alisnya dan dia bertanya Dekan Shanlin Qian Duo, apakah kalian berdua yakin ingin melakukan ini? Berapa umur anak-anak ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Shanlin berkata dengan suara yang dalam. Penatua Gong, bagaimana kita bisa menguji batas mereka?
Potensi dan kemampuan penuh mereka hanya dapat dilepaskan dalam situasi hidup dan mati. Yu Hao dan He Chai itu tertegun ketika mereka mendengar dekan Shanlin Bukankah ini hanya ujian? Mengapa itu melibatkan situasi hidup atau mati? Gong Changlong berkata, "Aku harap sekolah senjata roh tidak menyebabkan masalah. Aku tidak setuju dengan ini. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan para siswa ini." Shanlin mengeluarkan token. Tokennya berwarna biru subur dan berisi lingkaran biru berputar. Penatua Gong, Pavilion Dewa Laut telah memberikan persetujuan bagi sekolah senjata roh untuk memulai rencana tentara tertinggi. Semua sumber daya di akademi akan dialokasikan sesuai dengan keinginan mereka. Silahkan mulai dengan apa yang kita sepakati tadi. Dekan Shanlin adalah salah satu dekan paling tegas di Akademi Shrek. Kata-katanya sangat berbobot. Ekspresi Penatua Gong Changlong sangat berubah ketika dia melihat token biru ini. Dia tidak berbicara lebih jauh dan dia berbalik. Token Dewa Laut adalah token peringkat tertinggi Akademi Shrek. Itu hanya bisa diberikan dari konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut. Itu hanya bisa digunakan sementara dan harus dikembalikan ke pavilion sesudahnya. Seseorang yang memegang token Dewa Laut dapat memindahkan semua sumber daya Akademi Shrek, termasuk menarik siswa yang lulus atau mengalokasikan kembali sumber daya manusia, materi, dan keuangan kota Shrek. Terlepas dari penatuamu, semua orang harus mendengarkan begitu token Dewa Laut diungkapkan. Penatua Swan tidak terkecuali. Jika sesuatu yang istimewa terjadi, hanya penatuamu yang dapat mengambil token sebelum pengguna menyelesaikan misinya. Dekan Shanlin mengangguk pada guru Fan Yu. Fan Yu beritahu mereka detail tentang tes ini. Guru Fan Yu berkata, "Caito, Yu Hao, kami akan menguji batas kemampuan hari ini. Kalian berdua tidak boleh menahan apapun dalam tes ini. Aku akan terus menambahkan binatang jiwa untuk menghabiskan semua kekuatan kalian. Tes hanya akan berakhir ketika kalian kehilangan semua kemampuan untuk berjuang. Binatang jiwa tidak akan berbelas kasihan kepada kalian. Kita akan siap untuk melangkah kapan saja, tetapi kita tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan. Syarat pertama dari prajurit tertinggi adalah untuk dapat melindungi diri dalam segala kondisi. Kalian harus mengingat hal ini. Pergilah ke tengah. Binatang jiwa akan muncul dari semua sisi dan tidak akan ada sinyal. Biarkan aku melihat seberapa baik kalian." "Ya," Yu Hao menjawab dengan tegas saat He Chai itu merasa cemas. Yu Hao dipenuhi dengan keinginan bertarung ketika dia memikirkan harapan penatuamu, harapan guru Fan Yu untuk mereka berdua, dan pengorbanan senior He Chai itu. Dia ingin bekerja keras, berjuang, dan memberikan segalanya. Dia tidak bisa mundur dan mengecewakan siapapun. Kini ia sudah siap untuk segala kemungkinan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.